Dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Parno. Dengan Pak Parno, kepala desa di wilayah sini, Desa Tunggulrejo. Ya. Bisa. Pasar desa itu bentuknya bagaimana ya? Jadi kita punya pasar, ada 57 kios, ada 78 los, mana itu kita sewakan kepada pedagang, kemudian dia digunakan untuk kegiatan usaha, kegiatan perdagangan di Desa Tunggulrejo. Tapi secara umum itu pasar sayur. Pasar sayur. Jadi jalannya di Malam Hari. Oh, Malam Hari, perkulaan. oh untuk pulang. Dua, agrowisata dan waterpark Telaga Kusuma. Ini berdiri sudah 2,5 tahun. Apa namanya itu? Kita juga menyediakan gazebo, meeting room, gedung serbaguna untuk event-event kecil maupun besar. Kolam renang dan lain-lain. Yang ketiga, pengolahan sampah terpadu. Jadi kita sampah di Tunggulrejo itu kita olah di Desa Tunggulrejo, kita selesaikan di Tunggulrejo, sehingga kita sudah tidak melibatkan dinas lingkungan hidup kabupaten, sudah tidak melibatkan dinas terkait. Jadi namanya itu kita juga jadikan paket wisata, itu paket wisata edukasi untuk mengolah sampah. Ada juga paket wisata edukasi pengolahan sampah, sahabat. Jadi desa ini bisa jadi percontohan ya Pak ya? Siap, insya Allah. Seluruh Kabupaten Karanganyar bisa jadi ini untuk bisa percontohan. Sahabat traveler, kita kali ini tadi kan ini Telaga Kusuma ini dikelola oleh Bumdes. Kita ketemu langsung dengan Pak Kadesnya, istilahnya yang megang wilayah di wilayah sini. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Parno. Dengan Pak Parno, kepala desa di wilayah sini, Desa Tunggulrejo. Pak Parno, ini di Bumdes itu mempunyai usaha apa aja yang sudah berjalan? Untuk saat ini ada 3 unit usaha, pasar desa, agrowisata Telaga Kusuma, dan pengolahan sampah terpadu TPS 3R. Ya, tahun ini juga kita mau membuka, tapi baru nanti kurang lebih 1 bulan lagi kita launching 1 unit usaha pertanian, yaitu kebun buah desa dan greenhouse. Ya. Yang pertama dulu Pak, untuk pasar apa tadi? Pasar desa. Pasar desa itu bentuknya bagaimana ya? Jadi kita punya pasar, ada 57 kios, ada 78 los, mana itu kita sewakan kepada pedagang, kemudian dia digunakan untuk kegiatan usaha, kegiatan perdagangan di Desa Tunggulrejo. Tapi secara umum itu pasar sayur. Jadi jalannya di Malam Hari. Oh, Malam Hari, perkulaan. Oh, untuk pulaan. Berarti sahabat traveler kalau mau cari pasar sayur di Tunggulrejo itu malam. Jadi kita ke homestay dulu, jalan-jalan. Terus yang kedua, agrowisata dan waterpark Telaga Kusuma. Ini berdiri sudah 2,5 tahun. Apa namanya itu? Kita juga menyediakan gazebo, meeting room, gedung serbaguna untuk event-event kecil maupun besar. Kolam renang dan lain sebagainya. Terus untuk yang ketiga? Yang ketiga, pengolahan sampah terpadu. Jadi kita sampah di Tunggulrejo itu kita olah di Desa Tunggulrejo, kita selesaikan di Tunggulrejo, sehingga kita sudah tidak melibatkan dinas lingkungan hidup kabupaten, sudah tidak melibatkan dinas terkait. Jadi kita selesaikan, kita pilah, di masyarakat sudah dipilah, di antar kesana posisi terpilah, kemudian yang organik kita kompos, dan yang organik tahun ini kita belikan mesin pencacah dan juga mesin injection molding itu. Ya. Kemudian apa namanya itu kita juga jadikan paket wisata, itu paket wisata edukasi untuk pengolahan sampah. Ada juga paket wisata edukasi pengolahan sampah, sahabat. Jadi desa ini bisa jadi percontohan ya Pak ya? Siap, insya Allah. Seluruh Kabupaten Karanganyar bisa jadi ini untuk bisa percontohan. Semuanya juga bisa diolah, mulai dari sampah, rumah tangga, selesai sampai desa.
terus ada agrowisata, ada pasar yang notabene untuk kulaan itu, istilah untuk pedagang-pedagang, dan yang akan datang lagi ini ada greenhouse pertanian. Jadi untuk desa Tunggulrejo ya, Tunggulrejo ini sangat maju sekali. Mungkin ada lagi yang mau sampaikan. Yang jelas kita terus berinovasi, Oh, gitu. berinovasi untuk memberikan daya tarik kepada wisatawan, bahwa Tunggulrejo itu bukan hanya agrowisata dan waterpark Telaga Kusuma. Jadi kita punya banyak paket wisata, dari membatik, menanam, pertanian, perikanan, pengolahan air bersih, pengolahan sampah, pertanian modern, sampai pasar desa, semuanya kita jadi satu kesatuan, jadi desa wisata. Karena desa wisata itu bukan desa yang punya tempat wisata. Desa wisata itu adalah satu kesatuan integrasi ekosistem pariwisata yang ada di desa. Oh, sip. Saya kira gitu. Mungkin bisa sampaikan ke sahabat traveler kalau bisa berkunjung ke sini, Pak, monggo. Silahkan berkunjung ke Desa Wisata Tunggulrejo. Kita punya banyak paket wisata, kita punya destinasi wisata, agrowisata dan waterpark Telaga Kusuma. Kita punya 5 kolam renang, kita punya taman bunga yang luas, kita ada homestay, kita ada resto untuk event kecil maupun besar, sampai 1000 orang pun kita bisa. Parkiran luas, kondisi nyaman, aksesibilitas mudah, harga terjangkau. Wisatamu murah tapi mewah, wisata murah tapi meriah. Kita tunggu kedatangannya di agrowisata dan waterpark Telaga Kusuma, Desa Wisata Tunggulrejo. Terima kasih. Halo sahabat traveler dan pariwisata. Saat ini tadi kan sudah disinggung sama Pak Kades untuk wisata edukasi mengenai TPS 3R, yaitu memproses sampah. Jadi pemrosesan sampah supaya bisa menjadi produktif lagi. Jadi wisata itu tidak hanya wisata yang alam dan apa, ini juga sebagai wisata edukasi. Dan kita sudah ketemu sebagai perwakilan dari desa dengan Mas siapa, Mas? Bapak Dharma. Bapak Dharma. Nanti Bapak Dharma akan menjelaskan bagaimana prosesnya alat-alat di sini untuk memproses sampah menjadi tambahan income untuk desa dan lingkungannya juga bersih. Monggo Pak Dharma, silakan. Jadi pengolahan di sini terbagi menjadi 2. Ya. Itu yang bisa didaur dari botol, organik dan non organik. Oh gitu. Dan untuk yang non organik yaitu seperti untuk botol-botol plastik ini nanti mau dicincang menjadi benih plastik. Oh berarti nggak dijual gitu nggak ya? Belum, ntar kita jualnya itu udah skalanya udah jadi kecil-kecil dihaluskan. Oh sudah dihaluskan jadi benih plastik. Benih plastik. Ya, tapi saat ini memang alatnya baru pemesanan. Oh. Dan untuk yang organiknya kita olah seperti itu. Oh, dari sampah-sampah ini organiknya. Nanti kita campur dengan kohe dari kotoran kambing ya. Oh. Karena di wilayah Tunggulrejo ini khususnya banyak yang melihara kambing. Oh gitu. Nah, jadi nanti ini dihaluskan dan kohenya ke depannya itu mau dipanaskan dulu. Oh, dipanaskan dimasak dulu. Jadi biar nggak tumbuh. Di open gitu ya. Di open biar nggak tumbuh rumput. Rumput ya. Pada waktu nanti untuk pengaplikasian pupuk gitu. Jadi masuk ke sini itu ada pengolahannya, penyortirannya di bawah. Oh, di bawah. Di bawah. Karena pasti ada airnya, ntar di sana dicuci. Oh, gitu. Baru masuk sini itu udah siap olah. Siap olah. Ya. Jadi sahabat traveler untuk edukasi sampah. Ini sampah, tapi tidak bau. Oh, ini. Jadi ini sudah ditempatkan untuk mau proses dibuat apa namanya?
kompos. Kompos ya. Karena kita komposter. juga difermentasi dulu dengan EM4. Oh, M4. EM4 itu difermentasi dulu untuk lebih mudah menghancurkan. Nah, M4 itu apa, Mas? EM4 itu obat untuk mengurai sampah. Oh, mengurai sampah. Mengurai sampah ya. Ini kok bisa nggak bau ya? Nah, apa ini? Ya itu, karena udah hancurnya itu kita hancurkan bukan busuk. Oh. Bukan busuk, nah pembusukan itu kalau udah diimplementasikan ke pohon, ke tanaman, gitu. ntar busuknya kena air. Oh, ya. Terus untuk yang ini apa ini? Ini sama. Ini sama, tapi ini udah lebih halus. Lihat ini masih belum digiling. Oh, menggiling. Ini yang halus. sudah halus. jadi halus. Ntar pengayakan terakhir di sana itu setengah senti. Oh, setengah senti. Iya, Jadi masuknya ini dulu. Ya ini dulu. Ntar Masuk tengah ini dulu. terakhir kalau mau dicampur dengan kohe terakhir itu. Oh, situ. Ya. Untuk konvernya sendiri? Ya. Ini alat pemilah. Jadi ini tadinya alat untuk memilahkan antara organik dan non organik. Oh. Tapi karena kita sampahnya tidak belum banyak, belum ngambil dari luar, Oh, gitu. masih dijalankan manual di bawah. Oh, gitu. Karena ini skala besar harus banyak orang. Oh iya, SDM-nya harus tambah ya. Karena banyak tenaga juga kosnya pasti lah tambah. Oh, gitu. Sahabat traveler di desa Tunggulrejo ya ini ya. Tunggulrejo. Desa Tunggulrejo ini semua bisa dijadikan istilahnya destinasi. Seperti yang dikatakan tadi, ada pasar sayur ya Mas ya, yang buat tengah malam. Nah, terus ini yang kedua, agrowisata. Apa namanya tadi? Telaga Kusuma. Ini yang perlu dicontoh desa-desa yang lain, yaitu pengelolaan sampah supaya menjadi produktif dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya TPS 3R di desa Tunggulrejo. Gitu. Nanti mungkin kalau agak reda ini kita bisa lihat yang di bawah ya untuk pemilahannya ya. Nah, kita dirikan itu tempat pengolahan sampah itu penyokong dari Telaga Kusuma juga. Karena banyak yang outing class, outbound. Oh gitu. Jadi bukan cuma sekedar piknik. Oh gitu. Tapi sambil belajar, kita ada pengolahan sampah, konservasi hutan, ada juga untuk pengolahan air bersih. Apa bersih? Ada yang di sana sebelah Telaga Kusuma tadi ada pengolahan air bersih. Oh gitu. Dan kemungkinan ini proyek yang baru dikerjakan itu taman buah. Taman buah. Ya, tapi kalau taman buah kan pakai jangka waktu. Oh ya. Taman buah. Nah, jadi sahabat traveler tidak rugi untuk datang ke desa Tunggulrejo, banyak edukasi di sini. Jangan lewatkan ya untuk kunjungi untuk desa Tunggulrejo. Itu di googling sudah kelihatan apa muncul nanti. Terima kasih untuk sampah ini. Kita lanjut besok lagi. Terima kasih.